yang namanya Komite Reformasi Polri tidak mau mendengarkan cerita dari sisi kami, sementara Otto Hasibuan ada di ruangan itu yang bisa menyuplai data atau informasi sesuai dengan versi mereka, gitu kan? Nah, inilah yang kami komplain kepada Pak Prabowo Subianto, ya dengarkanlah Pak, ya jangankan tersangka, harusnya terpidana pun bisa didengarkan, nggak ada undang-undang melarang itu. Langsung, jadi benar dikatakan Pak Roy Suryo dan Bang Refli bahwa kami tadi sudah masuk, tetapi ada dua opsi, diminta keluar langsung atau berada di barisan belakang tapi tidak ngomong. Kami kan di sini bukan untuk menjadi penonton, Profesor Jimli, ya kan? Nah, terkait dengan tadi juga kami keberatan. Kenapa kalau kami bawa ini kasus kriminalisasi terhadap kami, akademisi, peneliti, dan aktivis, di situ ada juga Profesor Otto Hasibuan yang dari kantor pengacaranya mendampingi atau menjadi PH dari pelapor Joko Widodo, ya. Jadi itu tidak fair. Kami komplain kepada Profesor Jimli. Kenapa sedangkan jurnalis saja kalau sebisa mungkin cover both sides, mendengar cerita dari dua sisi. Nah, kenapa ini yang namanya Komite Reformasi Polri tidak mau mendengarkan cerita dari sisi kami? Sementara Otto Hasibuan ada di ruangan itu yang bisa menyuplai data atau informasi sesuai dengan versi mereka, gitu kan? Nah, inilah yang kami komplain kepada Pak Prabowo Subianto, ya dengarkanlah Pak, ya jangankan tersangka, harusnya terpidana pun bisa didengarkan, nggak ada undang-undang melarang itu. Yang kedua, kami tadi juga menyerahkan Jokowi's White Paper, ya, kepada 11 komisioner, masing-masing satu. Ya, kami menginginkan hak untuk meneliti di Indonesia itu jangan dibungkam, ya, jangan dibungkam. Kenapa? Yang kami teliti kan dokumen publik, ya, ijazah Joko Widodo sebagai presiden itu kan dokumen publik. Ya, kami menjawab dan simpulkan palsu, ya tinggal dibalas oleh ahlinya, simpulkan asli, biarkan rakyat yang menilai dan menyimpulkannya. Ya, dan hal itu harusnya lebih bagus kita selesaikan di seminar ilmiah, baik nasional maupun internasional. Bukan pembungkaman seperti ini, hanya karena dipanggil 3 ahli IT, langganan kepolisian, ya, 3 ahli langganan kepolisian langsung memutuskan bahwa kami mengedit, memanipulasi secara tidak ilmiah. Ini kan masa nasib orang ditentukan oleh 3 ahli ini, gitu loh. Kan mereka kan tidak punya otoritas untuk mengatakan kami tidak ahli, tidak kompeten, tidak ilmiah, hanya karena mereka sering dipakai oleh kepolisian. Jadi Prof Jimli sebaiknya diadakan lagi atau diselenggarakan lagi hal seperti ini, dibuka lagi. Jangan sampai Komite Reformasi Polri dipersepsikan masyarakat hanya mau mendengar apa yang ingin didengar. Ya, tadi juga saya menyerahkan satu buku di samping Jokowi's White Paper, yaitu Rekayasa Barang Bukti Digital oleh Laboratorium Forensik Polri. Ya, di situ aktornya ada Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar, dan lainnya. Saya katakan kepada Prof Jimli, jangan percayai saya dan jangan percayai buku itu sebelum Bapak menyerahkannya, mengkajinya ke BRIN atau peneliti-peneliti independen di BRIN, di Mabes TNI ataupun di luar negeri, gitu. Jangan percaya karena itu Rismon. Harusnya tidak percaya dulu buku yang kami kasih, termasuk JWP dan buku rekayasa kasus kopi sianida, sebelum itu diuji oleh peneliti atau laboratorium independen. Ada kok, BRIN kita punya, Universitas Indonesia punya, ITB punya, Mabes TNI juga punya. Jadi itu sebagai masukan, sehingga tadi sebenarnya saya ingin memberikan masukan untuk didirikannya badan forensik independen. Itu masukan saya sebenarnya, gitu loh, kepada Prof Jimli, gitu. Tetapi ya saya merasa dibungkam, gitu loh. Masih tersangka saja tidak boleh menyuarakan aspirasinya, apalagi terpidana. Dan ingat Prof Jimli, ya, kalau kami meneliti dan kami mengedit, kami memanipulasi, tidak mungkin kami publikasi dalam sebuah buku. Manipulasi yang jahat itu di ruang gelap, bukan di ruang terang. Kalau ingin membuktikannya, ayo kita, Prof Jimli harusnya menginisiasi
diadakannya seminar nasional, seminar ilmiah nasional maupun internasional, undang peneliti dalam maupun luar negeri, ya, untuk mengadu kami, ahli dari kepolisian mengatakan apa, kami mengatakan apa, ada peneliti independen mengatakan apa, internasional mengatakan apa. Oke? Gitu dulu ya. Terima kasih. Ya, Dr. Tifa. Jadi kan kasus RRT ini contoh untuk reformasi sesungguhnya. Ya. Mana, bro? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya orang ketiga dari RRT akan menyampaikan beberapa pandangan kami bertiga termasuk solusi. Sebenarnya kami ingin memberikan solusi terkait dengan kasus ini. Bagaimana negara bisa menyelesaikan masalah polemik ijazah palsu Jokowi ini ya. Jadi saya akan mulai dengan begini. Jadi kami sebagai akademisi, kami memandang bahwa perkara dugaan ijazah palsu Jokowi ini muncul dari perbedaan kajian, analisis publik, dan dinamika ruang pengetahuan. Bukanlah ranah kriminal murni. Aktivitas ilmiah selalu berangkat dari pertanyaan masyarakat, keraguan metodologis, dan upaya memahami realitas secara lebih dalam. Karena itu, penyelesaian perkara seperti ini secara hukum sangat layak untuk dipertimbangkan melalui mekanisme penghentian penyidikan atau SP3. Diskusi kami dengan tim penasehat menunjukkan bahwa tidak terlihat adanya unsur kriminalisasi apapun, unsur pidana apapun, dan tidak ada kerugian material apapun yang terukur. Dan subjek perdebatan lebih dekat pada wilayah akademik ketimbang kriminalisasi. Dari sudut pandang politik negara, langkah demikian juga membuka ruang stabilitas sosial, mencegah polarisasi berkepanjangan, serta menjaga wibawa institusi penegak hukum di masa ketika publik membutuhkan ketenangan dan kepastian. Kami juga ingin menegaskan bahwa negara modern hanya dapat maju bila memberikan jaminan kuat terhadap kebebasan akademik. Ilmu pengetahuan tidak boleh dikerdilkan menjadi perkara kriminal. Kritik ilmiah betapapun tajamnya adalah bagian dari fungsi akademisi untuk menjaga kesehatan demokrasi. Seluruh dunia akademik berdiri atas prinsip bahwa penelitian, penilaian kritis, dan publikasi ilmiah harus dilindungi sebagai kontribusi kepada bangsa, bukan ditakuti sebagai ancaman. Pandangan ini kami sampaikan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi sebagai penegasan bahwa tanpa ruang aman untuk berpikir, negara akan kehilangan fondasi kemajuannya sendiri. Dalam kerangka mencari penyelesaian yang lebih besar dan lebih beradab, kami menawarkan suatu pendekatan yang dikenal dalam kajian politik sebagai Marcos Way. Pendekatan ini menempatkan kemanusiaan sebagai pilar penyelesaian. Dalam berbagai negara, ketika tekanan publik terhadap seorang mantan pemimpin mencapai titik yang sangat tinggi, negara memilih memberikan ruang pemulihan, bukan konfrontasi. Terlebih kami memahami bahwa tekanan politik berkepanjangan dapat berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Dalam hal ini adalah mantan Presiden Joko Widodo. Stres akut, penurunan imunitas, hingga risiko komplikasi medis. Karena itu, menyediakan jalan keluar berupa kesempatan untuk menjalani perawatan medis di luar negeri dapat menjadi solusi yang elegan dan manusiawi. Ini yang kami tawarkan. Pendekatan seperti ini memungkinkan dua hal sekaligus berjalan. Di satu sisi, negara menjaga ketenangan publik dan menghindari eskalasi konflik. Di sisi lain, pihak yang bersangkutan tetap mendapatkan ruang penghormatan dan perlindungan kesehatan. Inilah pilihan penyelesaian yang tidak merendahkan siapapun, sekaligus membuka jalan bagi negara untuk memfokuskan energi pada masa depan dan agenda pembangunan. Tiga gagasan ini kami sampaikan di dalam forum yang sedianya kami hadir, Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian ini, sebagai sebuah pandangan intelektual dan akademisi. Indonesia membutuhkan keteduhan, kecerdihan nalar, dan keberanian untuk memilih solusi yang menjaga martabat semua pihak. Sebagai akademisi, tugas kami adalah menawarkan perspektif yang luas, bukan menghakimi, dan membantu negara melihat jalan yang teduh, bukan memperkeruh keadaan. Dan selama bangsa ini masih membutuhkan pemikiran jernih, kami akan menjalankan fungsi itu dengan penuh tanggung jawab dan kehormatan. Salam takzim dari kami, Dr. Roy Suryo, Dr. Ismon Syanipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Untuk diketahui juga pada khalayak bahwa saat ini kami juga sudah berkonsultasi dengan para pakar, para ahli, yang kurang lebih terdiri atas 30 profesor dan doktor ya, terdiri atas multidisiplinary, dan mereka semua berdiskusi day by day dengan kami ya, untuk membahas tentang bagaimana seharusnya kasus kami ini ditegakkan dan kemudian bagaimana solusi yang lebih baik untuk penyelesaian masalah ini.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizal Fadila ya? Ya. Ini Rizal Fadila juga korban. Ini yang klaster 1. Mereka kan klaster 2. Ini tersangka dari klaster 1. Sekali lagi saya bukan lawyernya ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah bahwa masyarakat kan meragukan komposisi tim percepatan reformasi dengan adanya Tito Karnavian, Listio Sigit, gitu kan, Idham Aziz dan Otto Hasibuan, gitu, karena kelihatannya akan mengganggu dari objektivitas kerja dari tim percepatan. Dan hari ini ternyata terbukti, gitu, ada bukti-bukti yang nyata bahwa dia tidak memposisikan diri imparsial, gitu, tidak membuka ruang untuk mendengarkan pihak-pihak yang lengkap. Gitu. Padahal kami ini sebenarnya ingin menyampaikan dengan pendekatan empirik. Pendekatan empirik adalah peristiwa atau kasus. Dari kasus akan ada nanti solusi dan rekomendasi bagi pihak tim percepatan reformasi, gitu kan, untuk menggambarkan bahwa pihak kepolisian itu tidak objektif, melakukan pekerjaan tidak profesional, gitu kan, berdasarkan atas kasus yang dihadapi. Baik klaster 1 yang dijadikan tersangka yaitu TPUA maupun klaster 2 Roy, Rismond, dan Tifa. Saya kira itu masalah pokoknya. Dan yang paling penting sekali lagi terakhir, itu kan belum bersalah. Apalagi kita melihat nuansanya nuansa kriminalisasi. Justru kita ingin mengadukan kasus ini kepada Komisi Reformasi ini. Lalu rupanya dikasih pilihan. Apakah keluar atau duduk di belakang. Rupanya mereka memilih keluar, mayoritas ya. Memilih keluar, karena mereka memilih keluar, kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar. November 13, itu kita kebetulan kumpul di satu tempat. Tempatnya kantor masyarakat sipil. Lalu pada waktu itu kita berdebat, dalam tanda kutip, apakah kita mau rame-rame ke Polda Metro Jaya, mengawal mereka, ataukah ada cara lain ya untuk katakanlah meminta atensi kasus ini yang kita anggap kriminalisasi. Salah satunya adalah kenapa kita tidak hubungi Komisi Reformasi Percepatan Reformasi Polri ini. Maka saya berinisiatif pada waktu itu tanpa disuruh WA dan menelpon Pak Jimli atau langsung menelpon, kurang lebih begitu. Pak Jimli menyambut baik untuk tim ini diundang. Lalu salah satu stafnya, nggak perlu saya sebutkan namanya, suruh bilang buat surat permohonan audiensi. Sudah saya bikin melalui WA ke tempat yang bersangkutan. Dan memang pada waktu itu yang nama-nama yang dimasukkan adalah nama-nama yang hadir dalam rapat itu tentu minus RRT, karena RRT kan persiapan. Nah, tetapi ada kata dan lain-lain. Ketika kemudian undangan itu sudah dipastikan harinya hari Rabu, hari ini, maka saya bilang sama Pak Jimli, bisa nggak RRT ikut? Karena asbabun nuzulnya kan soal kasus mereka sesungguhnya. Silakan, kan kamu yang menentukan. Ya ajak aja, yang lainnya terserah. Ya sudah, akhirnya maka RRT plus yang ada di kemarin tempat itu ya. Nah, maka kita datang ke sini. Rupanya last minute, sebenarnya malam, Pak Jimli WA saya mengatakan bahwa RRT tidak boleh masuk karena dalam status tersangka. Saya sengaja tidak kasih tahu mereka karena saya menganggap ini apa-apaan. Ini kan lembaga aspiratif, lembaga aspirasi. Masa belum apa-apa sudah menghukum orang? Status tersangka itu kan belum bersalah. Apalagi kita melihat nuansanya nuansa kriminalisasi. Justru kita ingin mengadukan kasus ini kepada Komisi Reformasi ini agar mereka paham. Masa yang begini ini 12 tahun ancamannya kan sampai ya kan? Nah, itulah sebabnya. Nah, ketika datang tentu kaget Pak Jimli. Saya mohon maaf untuk itu ya. Kalau memang didengar Pak Jimli, saya mohon maaf. Lalu rupanya dikasih pilihan. Apakah keluar atau duduk di belakang. Rupanya mereka memilih keluar, mayoritas ya. Memilih keluar, karena mereka memilih keluar, kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar. Makanya beberapa di antara kita, Mas Edi yang mestinya ngomong soal jin buang anak keluar. Kemudian Pak Said Didu ngomong tentang PIK, pagar laut, oligarki keluar.
Rizal Fadila yang nasibnya sama sebagai tersangka juga pasti keluar, ya kan? Kemudian siapa lagi? Pak Rajasa karena terlambat nggak tahu masalah dia. Kemudian Aziz Yanuar mestinya bicara KM 50, Habib Rizik keluar juga. Maka kemudian sudah, itulah. Gitu. Artinya audiensi hari ini apakah pada akhirnya tidak jadi dilaksanakan karena solidaritas tadi keluar atau seperti apa? Ada beberapa yang tetap bertahan, terutama yang forum Purnawirawan TNI, sama ada teman civil society itu. Jadi ya kira-kira 2 komponen yang bertahan. Ada Habil Marati juga tadi keluar juga. Jadi mayoritas keluar dengan temanya masing-masing. Karena bagi kita the main isunya kan di RRT. Kalau RRT keluar ya kita sudah kehilangan rohnya jadinya untuk menyampaikan ini. Dan tapi alhamdulillah tadi Dr. Tifa dan teman-teman juga sudah menyampaikan Jokowi's White Paper dan juga sebentuk surat cinta kepada 11 komisioner. Isinya nggak tahu saya. Dr. Tifa yang akan melanjutkan. Oke, silakan. Sebelum Dr. Tifa ya, boleh ya? Ya. Tadi kami diberikan pilihan oleh Prof. Jimli untuk tetap duduk di dalam, ya, tapi kemudian tidak boleh bicara atau keluar. Ya. Nah, karena pilihan itu, maka kami sepakat. Tadinya saya juga bilang mau di dalam aja gimana, tapi karena teman-teman bilang keluar aja, oke. Maka kami sepakat untuk walk out. Jadi, ya, oke. Gini. Jadi alhamdulillah sesuai dengan tadi yang sampai ke Mas Refli Harun ya. Jadi Mas Refli Harun menyatakan sendiri bahwa beliau bukan juru bicara ya hari ini. Bukan juga sebagai tim lawyer, tapi adalah sahabat. Sahabat selaku civil society yang berniat membantu kami. Siapapun yang berniat membantu kami itu adalah kami terima dengan baik ya, dan kami husnuzon saja. Kami berduga baik. Jadi ketika ada undangan dari Mas Refli kepada kami tim RRT yang nanti akan sambung oleh yang lain, kami senang ya, dan kami mengapresiasi itu. Jadi kehadiran kami itu tanpa kemudian mengecilkan semua tim yang ada, ya, tanpa kemudian menafikan segala yang ada. Makanya kami datang atas nama pribadi-pribadi RRT dan atas nama Bang RH dan kemudian teman-teman lain secara pribadi dan secara pertemanan. Yang kedua yang penting adalah, betul kata Bang RH, tadi kami diberikan pilihan oleh Prof. Jimli untuk tetap duduk di dalam, ya, tapi kemudian tidak boleh bicara atau keluar. Ya, nah karena pilihan itu, maka kami sepakat. Tadinya saya juga bilang mau di dalam aja gimana, tapi karena teman-teman bilang keluar aja, oke. Maka kami sepakat untuk walk out. Ya, jadi kami sekarang serahkan kepada masyarakat apa penilaian masyarakat pada tim yang harusnya menerima kami selaku semua yang ada. Dan kami sebenarnya juga tidak nyaman kalau kemudian kami keluar, karena apa? Di dalam juga ada yang ada hubungan langsung dengan pelapor, gitu loh. Jadi saudara lawyer yang namanya Otto Hasibuan itu ada di dalam, meskipun Otto Hasibuan itu adalah anggota tim dari informasi, tapi kan harusnya juga tahu diri bahwa dia sebenarnya adalah bagian dari tim itu. Jadi saya kira itu aja. Jadi kami keluar itu karena WO ya, kami walk out, kami memutuskan bahwa kami keluar. Kami diberi kesempatan untuk duduk di dalam. Jadi pertandingan belum dimulai. Tapi ya, kami menyatakan, kami bersikap, kami keluar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak benar kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Saya tantang lagi para nama sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.